Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Fitriya Anjani Kusumaning Tias, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2022, Angkatan 65, Kelompok 2. Mari kita belajar bersama-sama mengenai analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN, kaitannya dengan pelayanan publik dan proses whole government. Apa itu aparatur sipil negara? ASN adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang bekerja pada instansi pemerintahan. Apa fungsi ASN? Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Kedua, pelayan publik. Ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Lalu, apa itu manajemen ASN dan Smart ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang pertama, profesional, kedua, memiliki nilai dasar, ketiga, etika profesi, keempat, bebas dari intervensi politik, dan yang kelima, bersih dari praktik KKN. Lalu apa itu Smart ASN? Smart ASN adalah ASN yang memiliki profil, integritas, jiwa nasionalisme, profesional, keramah tamahan, berwawasan global, menguasai bahasa, menguasai IT, hospitality, jejaring alias networking, entrepreneurship. Selain itu, juga memahami kompetensi literasi digital yang meliputi digital skills, digital ethics, digital culture, dan digital safety. Berikut konsep pelayanan publik dan whole of government. Ya, mari kita lihat analisis 3 isu di instansi tempat saya bekerja. Yang pertama, belum semua pegawai menggunakan identitas diri atau name tag pegawai. Hal ini berkaitan dengan profesionalitas pegawai. Identitas diri pegawai merupakan salah satu alat yang dalam pelaksanaan pelayanan akan memperlancar prosesnya, sehingga pelanggan dalam hal ini stakeholders terkait dapat secara langsung mengenali pegawai yang akan memberikan pelayanannya. Analisis isu yang kedua, masih ada pegawai yang belum memanfaatkan atau cakap dengan penggunaan teknologi informasi. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi waktu serta biaya, penggunaan berbagai aplikasi pengolahan data dalam rangka membantu pekerjaan sangat penting. Namun demikian, kondisi saat ini masih ada pegawai yang belum memaksimalkan pemanfaatan bantuan teknologi tersebut. Analisis isu yang ketiga, SOP layanan pada beberapa kegiatan pelayanan berkaitan dengan bidang perencanaan belum disempurnakan sesuai standar mutu layanan. Lalu, apa dampak untuk masing-masing isu? Berikut analisis dampak untuk isu yang pertama, belum semua pegawai menggunakan identitas diri atau name tag pegawai. Berikut analisis dampak untuk isu yang kedua. Masih ada pegawai yang belum memanfaatkan atau cakap dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama aplikasi yang berkaitan dengan kebutuhan pekerjaan. Berikut analisis dampak untuk isu yang ketiga, SOP layanan pada beberapa kegiatan pelayanan yang berkaitan dengan bidang perencanaan belum disempurnakan sesuai dengan standar mutu layanan.
Berdasarkan teknik tapisan isu yang digunakan adalah USG, Urgency, Seriousness, dan Growth. Kriteria USG meliputi yang pertama, urgency, seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Yang kedua, seriousness, seberapa serius isu itu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan yang ketiga, growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani. Berikut analisis isu prioritas dengan metode USG. Berdasarkan tabel, isu ketiga memperoleh skor yang paling besar, yaitu 13, sehingga isu ketiga merupakan isu prioritas. Berikut beberapa saran solusi terhadap isu prioritas. Yang pertama, mencermati proses bisnis terbaru sebagai dasar evaluasi SOP layanan sebelumnya. Yang kedua, mencermati dan evaluasi alur kerja aktual yang saat ini dilakukan serta kebijakan atau ketentuan terbaru. Yang ketiga, melakukan arsip pelacakan kegiatan pelayanan. Dalam hal ini adalah dokumen output pada alur kerja. Yang keempat, melakukan verifikasi ke pihak pelaksana layanan di setiap proses layanan. Dan yang kelima, evaluasi dan perbaikan jika ada uji coba. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.